Shalom jemaat Tuhan, luar biasa hari ini, di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, kita akan beribadah bersama-sama, beribadah online bersama dengan jemaat GBI Altar Philadelphia, Jakarta. Namun, sebelum beribadah, saya akan membacakan beberapa panduan beribadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah kepada Tuhan, bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika pujian, baca Alkitab saat pengkhotbah, menunjuk ayat untuk dibaca, dan ikut berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, berpakaianlah yang sopan dan duduk dengan sopan. Baiklah saudara, saatnya kita akan memulaikan ibadah saat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan berdoa. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Tuhan yang kekal dalam kerajaan surga, luar biasa kasih-Mu sampai dengan hari ini. Kami masih sehat, kami masih bernafas, kami bersama-sama dengan orang-orang terkasih kami dimanapun kami berada. Saat ini kami siap untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikan kami roh takut akan Tuhan, agar kami senantiasa diberikan kemampuan untuk mengerti dan memahami, serta fokus mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, kita akan bersukacita bersama-sama, kita akan memuji nama Tuhan. Kalau sampai Allah datang, apakah kita bersama-sama naik ke kerajaan surga? Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sampai kala Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kau bunyi sangkakala, kau bunyi sangkakala, kau bunyi sangkakala, kau bunyi sangkakala ku ada. Pada hari yang mulia semua saleh adalah berteman di dalam tempat yang permai, oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih. Kalau namaku dipanggil ku ada, kau bunyi sangkakala, kau bunyi sangkakala, kau bunyi sangkakala, kau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja karena Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti habis kerja baru batinku tetap, kalau namaku dipanggil ku ada, kau bunyi sangkakala, kau bunyi sangkakala, kau bunyi sangkakala, kau bunyi sangkakala ku ada, kau bunyi sangkakala, kau bunyi sangkakala, kau bunyi sangkakala, kau bunyi sangkakala ku ada, kau bunyi sangkakala, kau bunyi sangkakala, kau bunyi sangkakala, kau bunyi sangkakala ku ada. Saudara, kalau bunyi sangkakala, pastikan saudara dan saya, kita semua akan bersama-sama naik ke kerajaan surga. Tuhan akan menjemput kita bersama-sama merayakan hari kemenangan bersama Tuhan. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita mau bersukacita. Kita akan berharap kepada Dia yang selalu akan menjadi perlindungan kita, kekuatan kita. Kita mau tetap berdoa kepadanya, karena Dia satu-satunya Tuhan tanduk keselamatan kita.
Tuhan, pengharapan kita, perlindungan kita, kekuatan kita. Kita berdoa kepada Tuhan, karena Dia satu-satunya benteng perisai kita. Marilah kita selalu sembah sujud kepada Tuhan. Berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Pandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Kemuliaan buat nama Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, luar biasa Sang Penebus kita. Dialah satu-satunya kekuatan dan perisai kita dimanapun kita pergi dan berada. Kita siapkan hati dan pikiran kita menerima lawatan Tuhan. Kita undang Tuhan, penuhi hati kita dengan Roh Kudus. Bapa yang kekal dalam kerajaan surga, urapilah kami hamba-hamba-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau mau merapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan dia Roh Kudus agar dia bisa berkata-kata sesuai dengan pesan yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Kami yang mendengarkan, Kau mau merapi Tuhan. Biar kami tetap fokus, kami diberikan pengertian, terutama mampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan lewat lawatan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Ini doa kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sedang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Gembala yang menugaskan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Temanya adalah makna kenaikan Tuhan.
Kalau kita melihat waktunya Tuhan, maka biasanya kita melihat mulai dari kelahiran Yesus Kristus ini, atau kita bilang Natal. Ini adalah peristiwa yang kita biasanya sambut dengan sukacita, di mana Allah yang begitu tinggi mau datang sebagai anak manusia. Lalu kemudian dia mau menebus dosa kita, menderita, dan bahkan kemudian mati di kayu salib. Lalu peristiwa kebangkitan atau Paskah, Passover, yaitu Yesus mengalahkan maut. Dan yang berikut adalah peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Dan selanjutnya pada hari yang ke-50, Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Dan yang terakhir adalah kedatangan Tuhan yang kedua atau biasa disebut rapture. Kalau kita melihat peristiwa kebangkitan Kristus, sering kita hanya mendengar perkataan Yesus dibangkitkan. Sebetulnya Yesus itu dibangkitkan oleh karya Allah Tritunggal. Jadi oleh Allah Bapa. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 31 dan 32. Allah Anak sendiri, Yohanes 10 ayat 17 dan 18, dan Allah Roh Kudus. Jadi kebangkitan Kristus adalah karya Allah Tritunggal. Jadi bukan berarti kalau gerbang itu, pintu kubur itu tidak dibuka, maka Yesus tidak bisa keluar dari kuburan, tetapi tujuannya adalah supaya jemaat atau murid-murid Tuhan yang datang melihat ke dalam kuburan mendapatkan kuburan itu sudah kosong. Nah, kita langsung saja kepada peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Ini dicatat oleh Rasul Lukas, baik di dalam Kisah 1 ayat 8-11 maupun di dalam Lukas 24 ayat 49 sampai ayat 5. Kalau kita melihat pada gambar ini adalah Chapel of Ascension atau biasa disebut Eliona Basilika. Ini berada di sisi timur Bukit Zaitun, dan ini dibangun oleh seorang wanita bernama Poimenia, seorang wanita Poimenia. Dan karena sudah sering dihancurkan oleh musuh-musuh Kristen pada saat itu, maka sekarang ini tinggal ukurannya mungkin tinggal 12 kali 12 meter saja. Namun chapel ini sangat penting bagi kita. Nah, kita langsung saja untuk menghemat waktu, kita membaca di dalam Lukas pasal 24 ayat 49 sampai 53. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi peristiwa ini kita melihat bahwa ciri daripada murid-murid Tuhan atau jemaat yang sudah menerima berkat Tuhan adalah pertama, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita,
karena Tuhan berpesan supaya mereka menunggu di Yerusalem. Lalu mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan senantiasa memuliakan Allah. Kita melihat mereka pulang ke Yerusalem, padahal di Yerusalem itulah tempat Yesus ditangkap, lalu kemudian diadili dan akhirnya harus naik ke kayu salib. Ini menunjukkan bahwa Tuhan meminta supaya mereka datang ke Yerusalem, jadi menunjukkan kasih Tuhan yang luar biasa. Saya tidak berpanjang lebar karena Kamis kemarin Pak Pendeta Arisman sudah membahas ini di dalam ibadah hari Kamis. Nah, sekarang kita masuk kepada inti kita di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, kalau kita melihat peristiwa ini, yang mau kita renungkan pada pagi ini, apa yang terjadi dan dilakukan Yesus di surga. Yang pertama, kita aminkan bahwa Yesus itu tetap ada, terus bekerja. Dia tidak hilang, tetapi dia tetap berkarya meskipun dia berada di tempat yang berbeda. Dia sekarang sudah berada di tempat yang maha tinggi, yang maha mulia, tapi dia senantiasa mau melayani kita. Dia senantiasa mau berdoa syafaat untuk kita. Jadi Yesus itu tetap ada, dan ini membuktikan bahwa ketika dia datang ke dunia, dia datang dari surga, sekarang dia kembali ke surga, dan dia tetap eksis. Dia tetap berdoa. Hal yang kedua, bahwa Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk diam di setiap orang percaya. Dia mengirim Roh Kudus supaya hadir bersama umatnya, agar kita mampu melaksanakan misi keselamatan umat manusia, yaitu penginjilan di seluruh muka bumi. Itu sebabnya maka dia memerintahkan kita untuk menyampaikan amanat agung ke Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, kadang-kadang ada yang menerjemahkan ujung bumi itu berada di tanah Papua. Tetapi kalau kita melihat kepada Injil kita di dalam Kisah Para Rasul, maka kita melihat yang pertama di Yerusalem, yang kedua peristiwa ini kemudian terjadi di Yudea, dan yang ketiga di Samaria, dan terakhir di Efesus. Jadi secara Injil kita melihat peristiwa ini, pencurahan Roh Kudus terjadi di 4 tempat.
Nah, memang belakangan ini ada muncul wacana menyebut Pentakosta kedua yang terjadi di Asasus Street. Lalu kemudian ada juga gembala dari GBI yang menyebutkan wacana Pentakosta ketiga yang dimulai di Indonesia yang akan terjadi revival besar-besaran di negeri kita. Nah, Roh Kudus itu penting untuk kita sebagai orang percaya harus memilikinya. Mengapa? Karena Roh Kudus itu adalah roh penolong. Dia akan menolong kita. Kita tidak sendirian. Ya. Jadi kita perlu supaya mengalami kepenuhan dengan Roh Kudus. Karena kita tahu kalau kita memiliki Roh Kudus, maka kita pun nantinya akan dibangkitkan oleh Roh Kudus itu sendiri, yaitu di dalam Roma 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 berkata, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Oleh sebab itu, kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, maka kita layak untuk tetap bekerja melayani Tuhan. Karena ada saatnya kita akan bertemu dengan Tuhan di atas awan-awan pada saat kita dibangkitkan. Yang ketiga, kembalinya Yesus ke surga berarti Yesus kembali menduduki tahtanya, menjadi raja di atas segala raja. Wahyu 3 ayat 21 berkata, Yesus mengalahkan musuh-musuhnya dan duduk bersama Allah Bapa di tahtanya untuk menerima pujian kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini kita bisa baca juga di dalam Wahyu pasal yang kelima, Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ketiga. Bahkan Stefanus, kita tahu Stefanus adalah martir pertama. Ketika dirajam dengan batu, dia melihat langit terbuka dan Yesus ada di sana menantikan dia. Jadi Yesus yang ada di surga itu menjadi kebanggaan bagi kita umat Kristiani. Jadi kerajaan Allah telah diresmikan melalui penobatan Yesus yang sekarang duduk di tahta surga, dan Dia akan kembali untuk menyempurnakan kerajaannya di bumi seperti di surga. Inilah yang kita nantikan kedatangannya yang kedua. Efesus 1 ayat 19 dan 21 berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi peristiwa ini menjadi kunci bahwa kita sekarang memiliki Yesus yang menduduki tahtanya di surga sebagai raja atas segala raja. Yang keempat, Yesus yang terangkat ke surga kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Kita tahu Dia datang karena diutus Bapa. Nah, sekarang Dia kembali kepada Bapa. Sebelum dan sesudah kematian dan kebangkitannya, Yesus telah menyatakan bahwa Ia diutus oleh Bapanya, dan karena itu harus kembali kepada Bapanya. Yohanes 16 ayat 28,
Aku berasal dari Bapa dan telah datang ke dunia, dan sekarang aku meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Jadi Yesus yang kembali kepada Bapa ini berarti dia kembali untuk apa? Dia menerima mahkotanya kembali sebagai raja di atas raja, dan dia menyatakan bahwa dia sudah menyelesaikan secara sempurna. Itu sebabnya ketika berada di kayu salib dia berkata, sudah genap. Kepulangan Yesus kepada Bapanya untuk mempersiapkan jalan juga bagi kepulangan kita untuk bersama dengan Yesus kelak. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua dan 4. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti ini ada satu jaminan bagi kita, karena Yesus sudah kembali ke surga, dia sudah menyediakan tempat bagi kita, maka tentu saja ini adalah satu kebahagiaan bagi kita, satu sukacita bagi kita, bahwa kita orang yang tadinya berdosa, karena percaya kepada dia menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak Tuhan, berarti kita berhak mewarisi kerajaan Allah, dan Yesus mengatakan dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Jadi ini merupakan kebahagiaan bagi umat Kristiani. Yang kelima, Yesus yang terangkat ke surga, seperti saya katakan tadi, dia menyediakan tempat bagi kita. Dan selain itu, dia juga menjadi pengantara surgawi dan menjadi imam tinggi. Pengantara surgawi artinya apa? Dia menjadi pengantara antara manusia, umat tebusannya, dengan Allah. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 5. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi kematian dan kebangkitannya menjadi jaminan akan pengampunan, kebenaran, dan rekonsiliasi kita dengan Tuhan. Nah, selain itu, kalau dia menjadi pengantara, berarti pada satu saat ketika kita sudah dibangkitkan, maka pada saat itu dia yang akan menjadi pembela kita. Dia yang sebagai imam tinggi juga senantiasa mau berdoa untuk kita. Kita bisa baca itu di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Nah, hal yang terakhir yang perlu kita renungkan, bahwa Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim yang adil. Kisah 1 ayat 11 berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sebab itu kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu tentu saja menjadi kerinduan bagi kita. Kita tahu pada saat ini banyak orang menyampaikan teori-teori konspirasi
Terlebih dengan adanya COVID-19, orang lalu melihat bahwa penggenapan dari Matius pasal yang ke-24 dan 25 itu sudah sangat mendekati. Karena di dalam Matius 24 dan 25 itu menyebutkan pada sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi banyak bencana alam, akan terjadi peperangan, akan terjadi penyakit sampar atau penyakit yang menular, dan juga akan terjadi kelaparan di mana-mana, kekacauan di mana-mana. Dan hal ini membuat banyak hamba-hamba Tuhan sepertinya membuat jemaatnya menjadi takut. Kalau saya berpikir, kenapa kita harus menyampaikan satu ketakutan? Bukankah dalam doa Bapa kami di dalam Matius pasal 6 ayat 10 kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti kalau Yesus datang, berarti kita ada. Jadi ketika sangkakala Allah berbunyi, maka mereka yang sudah mati, yang percaya kepada Kristus akan pertama dibangkitkan. Lalu kita yang masih hidup akan terangkat ke surga, bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Dan ini merupakan peristiwa yang kita namakan Maranatha. Kita bertemu dengan Yesus di atas awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Dia, diam bersama dengan Tuhan, memerintah bersama dengan Tuhan dalam masa milenium 1000 tahun. Tetapi mereka yang tidak percaya kepada Kristus tidak dibangkitkan. Dan mereka yang masih hidup pada saat itu tentunya akan mengalami kesusahan besar, karena disitulah akan terjadi pembalasan daripada Kristus, sehingga mereka tidak akan tahan pada saat itu. Demikianlah, jadi kita jangan ketakutan dengan kedatangan Tuhan, karena harusnya kedatangan Tuhan itu yang kedua harus kita terima dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu, kalau kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, maka jangan kita lalai. Kita harus tetap lakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan selama kita masih diberi waktu, masih diberi kesempatan. Karena ada saatnya tidak ada lagi kesempatan itu. Oleh sebab itu, maka apa yang kita sampaikan pada hari ini, yang kita renungkan pada hari ini, menjadi sesuatu yang sangat penting. Sebagai kesimpulan, kenaikannya berarti melengkapi misi Tuhan Yesus di dunia dengan tanda penobatan Tuhan sebagai Raja Surgawi. Yesus telah menyelesaikan misi Bapaknya, dan Dia sekarang memerintah dengan semua otoritas dan selalu berdoa syafaat untuk kita. Dia peduli atas segala permasalahan kita, menjadi pengantara dan imam besar. Jadi bagi saudara yang saat ini mungkin sedang terhimpit beban berat, ingatlah bahwa Yesus tidak acuh terhadap pergumulan saudara. Serahkanlah diri saudara kepada Tuhan. Jangan hanya persoalan saudara yang saudara serahkan. Saat meneduhkan badai, kita ingat di Galilea, maka Yesus baru bertindak setelah murid-muridnya berseru memanggil Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia telah mengalami penderitaan besar. Dengan demikian, dia pasti mampu menjadi konselor, mediator yang paling berbelas kasihan dan simpati. Sampaikan kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Dia selalu mendengar dan menjawab setiap doa-doa saudara, dapat mengatasinya dengan otoritas surgawi. Terpenting meminta sesuai dengan
kebenaran firman-Nya. Janganlah berdoa supaya debt collector tidak datang menyita agunan saudara jika saudara mengalami kredit macet. Jika saudara sendiri tidak mau membayar cicilan kredit, jadi harus kita hidup benar. Saat ini Yesus memerintah sebagai Raja. Dia tetap aktif dan terlibat dalam setiap permulaan hidup kita di dunia. Sebab itu, sekali lagi, jangan takut mengalami permulaan hidup. Tetap percaya diri dan setia melayani Tuhan dan sesama sebagai hamba dari Raja Surga yang Maha Agung. Jadi ketahuilah, jangan kita kecewa. Kita bekerja untuk Tuhan tidak sia-sia. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kita mendapat jaminan. Sebab itu kita jangan letih, kita tetap kerjakan pekerjaan pelayanan kita kepada Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan pasti akan diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi kita telah melihat bahwa Yesus tetap ada dan terus bekerja. Dia mengirimkan Roh Kudus untuk diam di setiap orang percaya. Yesus kembali menduduki tahtanya menjadi Raja di atas segala raja. Dan Yesus yang terangkat ke surga kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Yesus yang terangkat ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan dia menjadi pengantara surgawi dan imam tinggi. Dan terakhir, ingat janji Tuhan. Dia yang terangkat ke surga akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim yang adil. Amin, saudara-saudara. Maka marilah kita aminkan renungan yang sudah kita baca, kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kita sudah merenungkan firman-Mu bahwa Engkau sudah naik kembali ke surga setelah menyelesaikan segala yang Bapa tugaskan, yaitu menjadi anak manusia. Engkau tidak melakukan perbuatan dosa, tetapi Engkau mau menebus dosa kami. Engkau menderita dan bahkan mati di kayu salib. Dan setelah itu Engkau mengajar murid-muridnya. Dan setelah itu Engkau terangkat kembali ke surga. Kami bersyukur Tuhan, karena berarti kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa, dan Allah yang penuh dengan kasih. Engkau pergi juga menyatakan Engkau menyediakan tempat, sehingga sekali kelak ketika sangkakala berbunyi, Engkau datang untuk kedua kalinya, dan Engkau menyebut kami sebagai gerejanya. Yang mati akan dibangkitkan, dan kami yang hidup akan terangkat untuk diam bersama dengan Tuhan. Sebab itu Tuhan, di tengah-tengah kami menantikan kedatangan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu boleh senantiasa menguatkan kami, supaya kami boleh layak untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam sisa hidup kami. Sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, biarlah Tuhan Engkau ampuni kami. Pagi ini ya Tuhan, kami mau berdoa
Untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam pergumulan, biarlah Tuhan Engkau kuatkan hati iman mereka, teguhkan mereka. Engkau buka jalan sehingga pergumulan mereka, apapun yang sakit, biarlah Tuhan Engkau memberi kesembuhan. Yang tidak memiliki pekerjaan, biarlah Engkau buka jalan. Yang masih dalam sekolah, kiranya Tuhan juga mau menolong mereka. Tuhan beri hikmat sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Terlebih di era COVID-19 ini, mereka harus belajar sendirian di rumah. Biarlah Tuhan Engkau anugerahkan hikmat-Mu sehingga mereka dapat belajar dengan baik dan sukses. Untuk mereka yang sedang merawat pasien-pasien COVID, para dokter, perawat, tenaga-tenaga medis, juga ya Tuhan, tenaga-tenaga apapun yang sedang melayani pasien-pasien, biarlah Tuhan Engkau menghibur mereka, Engkau kuatkan mereka sehingga mereka dapat melayani dengan cinta kasih dari Tuhan kita sendiri. Tuhan Yesus, Engkau Maha Kasih, berilah mereka kasih-Mu dan mereka dapat terhibur. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, Menko, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, bahkan camat dan lurah sekalipun. Biarlah Tuhan Engkau tetap memberi hikmat, takut akan Engkau, dan beri hikmat supaya mereka Tuhan dapat mengeluarkan peraturan-peraturan dan melaksanakannya dengan baik. Sehingga ya Tuhan, pada saatnya nanti, biarlah Tuhan COVID-19 ini boleh dapat teratasi dengan sebaik-baiknya, sehingga ya Tuhan, kehidupan kami di negeri kami ini boleh berjalan seperti mana biasa kembali. Kami ingat juga ya Tuhan akan hamba-Mu Bapak Pendeta Titus Hagai Handoi yang saat ini masih dalam proses pemulihan di Singapura. Sebagaimana Tuhan telah menyembuhkan dia lewat operasi yang begitu berat, tetapi kasih dan kemurahan Tuhan juga sudah menolong dia. Tuhan sudah campur tangan lewat tangan-tangan dokter, obat-obat yang dia peroleh, dia sudah mengalami kesembuhan. Biarlah Tuhan Engkau tetap pelihara dia, berikan kesembuhannya sempurna, sehingga kami rindu pada saatnya nanti dia boleh kembali bersama-sama untuk melayani jemaat-Mu di altar Philadelphia, Jakarta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kini saudara-saudaraku yang kasih, marilah terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Mulai Maranatha, Yesus kembali di awan-awan menjemput kita sebagai gerejanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Tentunya kita sungguh diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Welly Sonda. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Welly. Tuhan pasti akan memberkati kehidupan Bapak dan keluarga. Dan tentunya saudara, kita sangat bersyukur kita diberkati lewat pesan firman Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa akan menuntun kita. Selamat kembali beraktivitas. Selamat hari Minggu dan God bless you.